Selamat siang Sobat AMG. Kita ada di daerah Petukangan. Kita akan menginstal kamera 360 di mobil Xpander Ultimate 2022. Kebenaran ini plat Z ya. Dan kita menginstal di masjid ya, di gang masjid Baitur Rahman, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Jadi ada ibu-ibu tuh sedang mengaji ya. Kita install secara home service. Kameranya akan kita install di Mitsubishi Xpander Ultimate 2022 itu. Kameranya adalah 3D Plus. Nah ini lensa kameranya 4 dan juga modul. Seperti konten-konten yang sudah sering saya buat. Jadi kita selalu menggunakan soket kamera input ya pada instalasi kamera. Jadi tidak merusak perkabelan di belakang head unit. Karena kita selalu punya soket kamera input untuk mobil Mitsubishi, mobil Honda, mobil apapun kita punya. Untuk audio aja kita selalu menggunakan soket plug and play. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita eksekusi mobil Xpander Ultimate 2022 ini. Gas! Oke teman-teman, kita udah melakukan checklist pada mobil Xpander Ultimate 2022 ini. Yang tadi juga udah kita bongkar ya untuk area head unitnya. Nah, ini soket kamera inputnya di bawaan Mitsubishi Xpander. Nanti akan kita ganti atau ini kita lepas dan kita akan pasangkan soket kamera input untuk Mitsubishi Xpander. Jadi benar-benar no wire cut. Pada mobil apapun kita pasang kamera 360 itu tanpa potong kabel. Perlu diingat-ingat ya teman-teman. Mungkin bisa dibilang jarang banget. Mungkin kita kali yang memasang kamera 360 itu selalu tidak potong kabel karena kita punya soketnya untuk kamera input ya. Di audio pun sama teman-teman. Jadi kita selalu memasangkan plug and play karena kita main OEM dengan SQ dan 3D sound hasil suaranya. Begitu ya teman-teman. Ini sekarang saya akan instalasi dulu untuk area strobnya dan lain-lain, baru kita install modulnya. Nah, ini modulnya ya, nanti kita install. Kita nyatakan bahwa kita pastikan dulu bahwa hidup sudah kameranya, baru kita lakukan pembongkaran trim ya, kiri dan kanan guna membongkar spion. Dan spionnya akan diinstal lensa kamera 3D Plus dan juga install kamera depan serta belakang. Oke, stay tune teman-teman ya. Oke teman-teman, ini area perkabelan udah diinstal oleh Mas Danang. Oke, ini untuk informasi aja ya. Kalau soket original Mitsubishi Xpander ya Mas Danang ya, dia tidak ada groundnya. Jadi kita buatkan ground nih. Nanti dia ground ini akan kita body untuk kamera. Ya, di body head unit ya untuk kamera. Jadi kalau di Xpander tuh harusnya kalau di Mitsubishi lain tuh ada di sini. Ini ground. Kalau untuk Pajero dia di bawah strom langsung. Di bawah strom langsung itu dia ada ground. Tapi ini karena dia ada ground, jadi kita buatkan di soket kamera, kita buatkan ground. Ini kita nggak ngerusak di soket aslinya, tapi kita buatkan ground. Jadi biar ada ground untuk kamera nanti. Nanti kita baut di body head unit. Oke, sekarang kita install head unitnya karena area perkabelannya juga udah selesai ya. Nah, untuk kamera inputnya ini teman-teman. Ya Mas Danang ya? Ya betul. Ini kamera inputnya dan ini kamera input bawaan Xpander. Jadi ini kita lepas, tidak kita install ke head unit. Nah yang ini kita install. Kan bentuknya kan sama nih kalau teman-teman lihat ya. Bentuknya sama, benar-benar sama, kotak kecil. Nah, untuk Mitsubishi Xpander. Jadi 8 pin. 8 pin dan ini langsung keluar RCA. Jadi udah ada kamera input jadinya gitu. Kita tanpa perlu memotong kabel original bawaan Mitsubishi Xpander Ultimate 2022. Mau Xpander tahun berapa aja sama aja. Seperti itu cara misalnya ya teman-teman. Nah itu groundnya juga udah dipasang di body head unitnya oleh Mas Danang. Sekarang kita install soket-soketnya. Oke, kamera input. Ya. Ini cuma ada GPS sama radio. Ya,
hanya ada soket GPS dan juga soket radio ya. Jadi soketnya nggak banyak. Iya, soketnya simpel untuk di head unit expander ini, bawaan expander ya. Karena juga dia belum punya fitur-fitur banyak Mas Danang ya. Oke, lebih simpel. Oke, kita install dulu dan kita akan mencoba modulnya ya. Kalau modulnya udah hidup, baru kita lakukan pembongkaran spion, pengeboran di tangkai di cover spionnya untuk pemasangan lensa kamera. Jadi kita selalu kerja dari sini dulu. Kalau sini udah pasti fix, baru kita lakukan pemasangan lensa kameranya. Bukan kita pasang lensa dulu, nanti di head unitnya ternyata nggak support, kan repot, harus ganti head unit segala gitu loh teman-teman. Jadi kita pastikan dulu. Meskipun kita udah sering banget masang, tapi kita selalu memastikan di area sini dulu fix, baru kita lanjutkan pengerjaan yang lain. Itu urutan atau SOP pengerjaan kami. Jadi kita pastikan dulu support. Jangan kita ngomong, oh tanpa ganti head unit iya support. Pada kenyataannya ntar ada yang nggak bisa. Terus akhirnya kan si customer kayak harus ganti head unit gitu loh, biar bisa diinstal itu kameranya, kan kasihan. Akhirnya yang tadinya budgetnya nggak nyampe, akhirnya harus maksa-maksain gitu ya. Boleh dicobain on. Oke, sekarang kita coba nih, saya ACC ya. Saya ACC, kita lihat dulu di modulnya itu juga lagi dicolokin. Tuh ya teman-teman, itu langsung keluar ya kameranya, langsung keluar, berarti support. Nanti ini kok gambarnya kepotong Mas, tenang, nanti akan kita adjust untuk menyesuaikan layarnya. Jadi untuk di expander itu memang gambarnya kepotong karena dia resolusinya gitu, tapi kita bisa adjust, nanti nggak mungkin kepotong, bisa adjust, tenang aja. Oke, kita lanjut pemasangan lensa kameranya karena di area head unit udah fix bisa ya. Oke teman-teman, untuk spion udah kita lakukan pembongkaran ya. Setelah ini akan kita lakukan pengeboran pada spionnya dan kita pasang lensa kameranya ya. Kiri dan kanan kita udah lakukan pengeboran, dan untuk lensa kamera di depan udah saya install. Nah ini lensanya tuh, kita letakkan di bawah logo Mitsubishi karena expander ultimate itu ada tempat lah di situ ya. Dan itu kita baut ya teman-teman, tuh kita baut jadi rigid. Jika dicuci kena steam cucian mobil itu aman, tidak jatuh lensa kameranya. Nah sekarang kita lakukan pengeboran pada tangkai spion sebelah kiri dan kanan untuk memasang lensa kamera 3D Plus. Oke, kita akan bor spionnya guna menginstal lensa kamera 3D Plus. Kita udah lakukan pengukuran, jadi presisi ya untuk kiri dan kanan. Oke, ini untuk tangkai spion sebelah kiri dan ini tangkai spion sebelah kanan. Oke, kita tinggal finishing menggunakan mini grinder untuk memasangkan lensa kamera. Oke teman-teman, kita udah selesai untuk pemasangan lensanya. Ini untuk spion sebelah kiri kita letakkan di sini ya, untuk lensa di Mitsubishi Expander Ultimate 2022. Dan ini lensa depannya ya, tadi udah saya kasih lihat juga, kita letakkan di sini. Dan ini untuk lensa spion sebelah kanan. Nah ya. Nah untuk lensa di kamera belakang kita ganti dengan lensa 3D Plus dari kamera original. Nah kita letakkan lagi di tempat atau dudukan asli si Expander Ultimate ya, jadi letaknya di situ. Nah ini saya kasih lihat proses pembongkarannya ya.
sebelum, dan yang ini sudah jadi, sudah terpasang kembali beserta terang LED dan lampunya, karena kita membongkar di area terang LED itu. Oke, sekarang kita beres-beres dalamnya untuk area perkabelan untuk modul. Setelah itu kita prepare untuk melakukan kalibrasi pada kameranya. Oke, stay tune ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah gelar nih kain kalibrasinya. Pemasangan kamera 360 3D Plus di Mitsubishi Expander Ultimate 2022 udah selesai ya. Ini kita kain kalibrasi sedang kita gelar. Ya tadi teman-teman udah lihat ya untuk letak posisi kameranya. Saya ulang lagi nih. Posisi kamera depan, posisi kamera di spion sebelah kanan, dan juga posisi kamera di spion sebelah kiri ya. Lalu kamera di belakang kita tempatkan di dudukan asli kamera mundur bawaan Expander Ultimate 2022 ya. Ini kebenaran juga plat Z Ciamis ya. Beliau tinggal di daerah Jakarta Selatan, Petukangan Utara. Ini kita ada di halaman masjid, kita numpang di sini ya untuk kalibrasi. Jadi saya akan bantu gelar kain dulu, setelah itu baru saya lanjutkan ke dalam mobil untuk melakukan kalibrasi pada mobil Expander Ultimate ini. Oke, stay tune ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya udah ada dalam mobil Expander Ultimate. Kita akan melakukan kalibrasi. Ini controller saktinya, wireless dia. Nah, kita tinggal panggil kameranya. Dah. Nah sekarang kita lakukan kalibrasi di 1 meter ya Mas Danang. 1 meter. Nah, karena cukup mudah proses kalibrasi di kamera 3D Plus ini, dia secara auto di 20 detik. Ya, kita coba. Oke, sukses ya untuk kalibrasinya. Modul akan merestart, setelah itu akan tampil lagi di kamera 360. Nah, ini penampakannya hasil setelah dikalibrasi, teman-teman bisa lihat ya. Jadi seperti video-video yang sudah kita menggunakan head unit original tanpa mengganti head unit. Kita menggunakan soket kamera input. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, ada garis kuning, dan ini itu untuk dari ban depan sampai ban belakang ya. Iya. Nah, cuman kalau yang belakang karena lurus sama bodi, jadi dia nggak kelihatan. Ya, hanya segaris bodi aja. Kalau yang depan, misalkan saya belokin bannya ini ya, ini setirnya saya belokin. Nih. Nah, ini kelihatan ya. Ini setirnya saya belokin ya. Dia nongol. Nah itu bannya terlihat. Jadi ada batas di garis kuning ya, teman-teman bisa lihat. Nah, tuh untuk belok ke kanan juga sama saja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemasangan kamera 360 di mobil Mitsubishi Expander Ultimate 2022. Jadi di mobil apapun bisa, karena sifatnya kamera ini universal ya, bisa dipasang di mobil apa aja. Kita mempunyai soket kamera input untuk berbagai jenis merek mobil seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, dan lain-lain. Jadi teman-teman yang minat bisa hubungi nomor telepon atau kontak person yang saya sertakan. Bisa pasang audio juga secara home service menggunakan soket plug and play tanpa potong kabel juga, peredam, dan juga kamera 360 gitu. Terima kasih yang selalu setia support channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya undur diri dari layar kaca Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye.